Kanker adalah suatu penyakit yang paling mematikan di dunia. Setiap 1,1 detik ada satu orang terdiagnosa kanker. Dan setiap 2 detik ada satu kematian karena kanker. Angka kejadian kanker meningkat drastis, yaitu pada tahun 2008 sebanyak 12,6 juta jiwa diprediksi. Dan diprediksi pada tahun 2040, angka kejadian kanker mendekati 30 juta. Kanker akan menjadi sebab kematian 1 dari 6 orang, dan 70% kejadian kanker terutama terjadi pada negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kanker menjadi pembunuh terbanyak nomor 3 setelah stroke dan jantung. Di Indonesia juga kurang lebih angka kejadian kanker adalah hampir 400.000 per tahun, di mana 5 penyakit kanker terbanyak di Indonesia adalah pertama kanker payudara, kedua kanker mulut rahim atau kanker serviks, ketiga adalah kanker paru, keempat kanker kolorektal, dan kelima adalah kanker sel hati. Dan kejadian kanker ini pada wanita lebih banyak 1,5 kali lipat dibanding laki-laki. Apa itu penyakit kanker? Jadi kita mulai dulu dengan kata tumor. Tumor itu adalah semua benjolan yang pertumbuhannya tidak normal dalam tubuh kita. Tumor itu ada 2, tumor jinak dan tumor ganas. Tumor ganas itulah yang disebut dengan kanker. Jadi tumor ganas dan kanker itu adalah sama. Tapi bagaimana kita mengetahui tumor itu jinak atau ganas? Yaitu berdasarkan pada hasil pemeriksaan laboratorium patologi anatomi. Dari jaringan tumor yang tersebut diambil melalui proses operasi ataupun biopsi, kemudian jaringan tersebut dilihat di dalam mikroskop patologi anatomi untuk dinilai karakteristik jaringan tersebut. Apakah jinak atau ganas? Secara gejala pun berbeda antara tumor jinak dan tumor ganas. Benjolan tumor jinak bisa menetap belasan tahun tanpa mengalami pembesaran yang signifikan dan juga tidak ada penyebaran ke organ lain. Tetapi kalau kanker itu bisa membesar dengan sangat cepat, mungkin hitungannya bisa bulanan, mingguan, bahkan harian, dan mempunyai kemampuan untuk menyebar ke organ lain. Jadi kesimpulannya, kanker itu adalah suatu pertumbuhan sel yang tidak normal dan tidak terkontrol di dalam tubuh manusia. Stadium kanker itu adalah suatu tingkatan keparahan dari penyakit kanker. Terdiri dari 4 stadium 1 sampai dengan stadium 4. Stadium kanker dinilai dari 3 aspek, yaitu pertama, ukuran dari kanker. Kedua, apakah kanker tersebut ada penjalaran ke kelenjar getah bening di sekitarnya. Kemudian ketiga, apakah ada penyebaran kanker ke organ lain atau yang disebut metastasis. Apabila sudah ada metastasis, maka stadiumnya adalah stadium 4. Gejala yang timbul pada setiap kanker itu akan berbeda tergantung di mana munculnya kanker tersebut. Secara umum, kita harus mewaspadai gejala kanker. Ada sebuah tagline dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu waspada. Waktu buang air besar atau kecil yang ada perubahan kebiasaan atau gangguan. Kemudian alat pencernaan terganggu dan susah menelan. Kemudian suara serak atau batuk-batuk yang tak sembuh-sembuh. Kemudian payudara atau di tempat lain ada benjolan. Kemudian ada andeng-andeng atau tai lalat yang berubah sifatnya menjadi lebih besar dan gatal. Kemudian ada darah atau lendir yang abnormal keluar dari tubuh. Kemudian adanya koreng atau borok yang tidak mau sembuh. Bila ada gejala-gejala tersebut, segera periksakan ke dokter untuk pemeriksaan lebih detail. Kanker itu bisa disembuhkan. Semakin rendah stadium yang ditemukan pada saat berobat, maka angka kemungkinan untuk sembuhnya akan semakin besar. Sebagai contoh, pada penyakit kanker payudara, angka kesembuhan selama 5 tahun pada stadium 1 adalah 98%. Stadium 2 adalah 85 sampai dengan 98%. Stadium 3 angkanya menjadi 30-70%. Dan pada stadium 4, angka kesembuhan hanya 27%. Semakin tinggi stadium, maka keberhasilan pengobatan semakin rendah. Dan apa yang menyebabkan sulit disembuhkan, itu karena apabila seseorang itu menunda datang berobat dengan berbagai alasan, atau berusaha mencari pengobatan alternatif sendiri. Sehingga pada saat datang berobat ke rumah sakit, stadiumnya sudah tinggi, sehingga keberhasilannya akan jauh lebih sulit. Deteksi dini atau yang kita sebut screening kanker adalah suatu usaha dalam mendeteksi potensi terjadinya kanker.
Screening itu adalah suatu hal yang seharusnya rutin dilakukan. Tujuannya adalah apabila terdapat ketahuan bahwa ada kanker, maka ketahuannya pada stadium yang dini. Sehingga apabila stadiumnya serendah mungkin, maka keberhasilan pengobatannya akan lebih baik. Deteksi dini tergantung organ apa aja yang akan kita periksakan. Untuk kanker payudara contohnya, pada wanita bisa melakukan pemeriksaan yang sederhana, yaitu sadari, periksa payudara sendiri, yaitu dengan meraba payudaranya sendiri. Kemudian pada wanita usia 40 tahun ke atas bisa melakukan pemeriksaan radiologi mamografi. Tapi pada wanita di bawah usia 40 tahun belum dianjurkan untuk pemeriksaan mamografi dikarenakan jaringan payudara masih padat. Kemudian untuk kanker kulit. Untuk kanker kulit ada sakuri, periksa kulit sendiri. Apakah ada sesuatu yang tidak beres atau tidak biasa terhadap kulitnya? Kemudian untuk kanker kolorektal atau kanker saluran cerna usus besar dapat dilakukan kolonoskopi atau teropong usus. Kemudian untuk kanker serviks atau kanker mulut rahim, bagi wanita yang sudah menikah dapat dilakukan pemeriksaan IVA atau inspeksi visual asam asetat atau juga pap smear test secara rutin. Dan untuk kanker paru bisa dilakukan screening ronsen dada yang biasa rutin dilakukan pada saat general check-up. Kanker itu bisa dicegah. Bagaimana caranya? Ada tagline juga yang digalakkan dari Komite Penanggulangan Kanker Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu CERDIK. Cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, kemudian diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Pengobatan kanker itu dilakukan secara multidisiplin, artinya ada berbagai spesialis yang ikut terlibat dalam pengobatan kanker. Ada 3 pilar utama dalam pengobatan kanker, yaitu pertama, operasi, kedua, kemoterapi atau terapi sistemik, dan ketiga adalah radioterapi atau terapi radiasi. Untuk pertama, operasi. Kanker itu apabila memungkinkan harus diangkat sebanyak-banyaknya dan sebersih mungkin dengan pembedahan. Tetapi masalahnya tidak semua kanker dapat dioperasi. Bila kanker sudah meluas terlalu besar, akan sulit dioperasi. Kemudian adalah kemoterapi. Apa sih itu kemoterapi? Kemoterapi adalah terapi sistemik dengan obat-obatan kemoterapi atau obat anti kanker yang diinfus ke dalam darah. Selain untuk mematikan sel kanker, juga dapat mencegah penyebaran kanker atau metastasis. Dan yang ketiga adalah radioterapi. Radioterapi atau terapi radiasi yaitu terapi dengan menggunakan sinar radiasi pengion untuk mematikan sel kanker. Contoh, apabila suatu kanker sudah diangkat oleh dokter yang melakukan operasi, apakah sel-sel kanker yang tidak tampak oleh mata dapat juga dipastikan sudah terangkat? Belum tentu. Disitulah peranan radioterapi untuk mematikan sel-sel kanker mikroskopik yang tidak tampak mata. Juga apabila kankernya sudah terlalu besar sehingga tidak mungkin dilakukan operasi, atau lokasi kanker yang tidak mungkin dilakukan operasi karena sulit lokasinya, maka radioterapi menjadi pilihan utama dalam pengobatan kanker. Pengobatan kanker itu juga menyesuaikan stadiumnya, jadi akan berbeda pengobatan antara stadium 1 dengan stadium 4 kanker. Sekian pembahasan kanker, saya Dr. Endang Nuryadi, spesialis onkologi radiasi. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.